Kalau dia orang lagi ngomong, Bapak matiin itunya, speaker tadi ya. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum mulai, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahendra dari Program Studi Arsitektur tahun 2019 yang akan membantu acara pada kesempatan pagi kali ini. Langsung saja, selamat pagi dan selamat datang dalam acara Art Talk episode 5, yaitu memulai bisnis properti. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir kepada Ketua Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Sumatera, kepada Pak Eko Purwono. Terus ada Ketua dari IAI Lampung, yaitu Pak Budi Evrianto. Selanjutnya, terima kasih juga sudah hadir kepada pemateri, yaitu Pak Urianto. Selanjutnya juga terima kasih sudah hadir kepada moderator pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Bu Diana. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga yang sudah hadir dan meluangkan waktunya pada kesempatan pagi kali ini untuk mendengarkan beberapa materi yang akan disampaikan. Pada episode kelima dari Talk ini mengangkat tema yaitu memulai bisnis properti. Selanjutnya di sini ada pembukaan. Setelah dari pembukaan ada sambutan oleh Ketua Program Studi dari Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Kepada Pak Eko, apakah sudah hadir di Zoom ini? Sudah. Oke, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin dari Pak Eko bisa langsung memberikan sambutan kepada Pak Eko, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Urianto SOS sebagai calon pembicara pemateri pada kuliah pagi ini. Terima kasih sekali bahwa telah bersedia untuk berbagi pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa, kepada kami, para pengajar, dan kepada rekan-rekan IAI Lampung. Ini sesuatu yang agak berbeda ya. Kita tidak bicara sektor ya, tapi kita bicara tentang properti. Karena sektor tidak bisa terlalu jauh dari properti, dan sebagian dari alumni itu nanti akan bekerja di properti ya. Cukup banyak ininya persentasenya. Selamat pagi, selamat datang kepada Pak Budi dari AI Lampung. Selamat bergabung kembali dengan acara Artstalk kali ini. Selamat pagi Bu Diana sebagai pengajar dan sebagai calon, masih belum kan? Belum moderator. Sebentar lagi jadi moderator gitu. Selamat pagi. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, rekan-rekan dari profesi yang ikut acara kali ini. Selamat pagi, selamat menikmati acara ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya pikir cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Pak Eko atas sambutannya. Di sini di acara selanjutnya, yaitu sebelum kita masuk ke materi, kita harus kenali dulu untuk moderator pada kesempatan pagi kali ini. Moderator pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Bu Diana Lisa. Beliau merupakan kelahiran dari Pontianak 17 Juli tahun 1974 dengan alamat Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pendidikannya yaitu Magister Teknik atau di Universitas Lampung pada tahun 2011, sarjana arsitektur di Universitas Atma Jaya tahun 1999, penghargaannya yang terakhir yaitu sebagai asesor arsitek BNSP. Selanjutnya, publikasi dan penelitian dan pengabdian. Untuk yang terakhir ada Yangke Arsitektur in Bandar Lampung City on Process 2021. Terus ada Scopus ID-nya itu 57216610844. Mata ajar yang diajar dalam pengampu kuliahnya yang pertama ada metode perancangan arsitektur 1-2, pemugaran bangunan, konservasi bangunan dan lingkungan, studio perancangan arsitektur, keprofesian arsitek, dan struktur bangunan, dan pelatihan yang paling baru diikuti ialah IOSC JWBEC UGM 2021. Dan keanggotannya yang merupakan pada tahun 2017 Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia atau IPLBI, dan selanjutnya sejak tahun 2005 menjadi Ikatan Arsitektur Indonesia. Kepada Bu Diana, apakah sudah bergabung? Sudah, MC. Terima kasih, Mas Hendra. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Bu Diana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang terhormat, Kaprodi, Bapak Eko Puwono, Ketua YAI Lampung, Bapak Budi Efrianto, YAI. Yang terhormat, para narsum kita pagi ini, Pak Urianto, Esos. Sebelum acara kita mulai, saya akan share screen untuk membacakan CV. Baik. Narasumber kita pagi ini Bapak Urianto, Esos, lahir di Palembang, ya, alamat di Perumbungan Mustika Hajimena, statusnya menikah, pendidikan dari sekolah di Palembang, menempuh pendidikan sarjana di Universitas Tulang Bawang, jurusan FISIP, ya, jurusan komunikasi. Pengalaman kerja banyak yang tentunya sudah pengalaman Bapak, hingga menjadi sekarang ini menjadi Direktur PT Aji Bangun Properti yang di sekarang. Baik, untuk waktu saya persilahkan kepada Pak Urianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Eko, Pak Budi, dan teman-teman di webinar membangun bisnis properti. Sebelumnya saya agak terkejut nih, Bu Dina sebagai moderator. Kemarin dihubungi satu minggu ini dihubungi untuk jadi narasumber. Karena biasanya yang jadi narasumber untuk arsitek itu ya bidang teknik ya Bu ya. Bukan orang sosial, tapi setelah discuss dengan Bu Dina ya, Bu Diana, Bu Dina kemarin untuk memberikan informasi atau sedikit motivasi kepada teman-teman di mahasiswa arsitek untuk membangun atau memulai bisnisnya. Baiklah, kita tidak formalitas banget saya bilang, karena sayanya orangnya tidak terlalu formalitas. Saya membangun perusahaan itu di tahun 2015 dengan nama PT Aji Bangun Properti. Saya memulai perusahaan ini dengan
bisa dikatakan di bidang kepercayaan lah. Karena sesuatu bisnis itu dimulai dari memulai kepercayaan dan kejujuran. Kalau dibilang menyangka dan tidak menyangka kita bisa seperti ini, ya saya juga nggak menyangka kalau kita bisa membangun bisnis properti. Karena basic saya sendiri di sosial, di bidang sosial, yaitu jurusan komunikasi yang harusnya menjadi humas atau bagian SDM lah. Di awal saya membangun perusahaan properti ini, yang pertama kali tujuannya saya melihat perumahan subsidi itu dibangun dengan ala kadarnya gitu. Jadi karena termasuk saya juga membeli rumah subsidi ya. Karena dari situ kita agak termotivasi membangun perumahan subsidi. Masa sih kita membangun rumah untuk masyarakat? Menurut saya sih kelayakannya sih agak jauh gitu. Makanya dari situ pada saat itu saya belum kenal dengan dunia arsitek dan sebagainya, kita secara otodidak. Belajar secara otodidak, dibantu dengan beberapa teman yang jago gambar di dunia atau IT, di dunia IT dia jago gambar, coba kita jalankan di dunia properti ini. Pertama kali saya bangun perumahan Sidosari Natar di tahun 2015 akhir dan 2016. Itu berjumlah 512 unit. 512 unit sold out dalam waktu 1 tahun. Memang kalau dibilang keindahan, tata ruang dan sebagainya, saya ngakuin kalau kita butuh seperti adik-adik inilah. Tapi jujur karena selama ini lulusan arsitek kan jarang kita bisa temuin di masyarakat ya. Masyarakat tuh jarang. Karena kalau kita sudah bicara soal arsitek, berubahnya jadi konsultan. Berubahnya jadi kita harus diskusi yang panjang gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin para teman-teman pengembang kalau sudah bicara di arsitek terlalu gampang ya, terlalu apa ya kalau menurut saya kurang mengiang di telinga gitu loh. Jadi rata-rata teman-teman arsitek kita ini bicaranya kalau udah konsultan bangunan itu larinya ke Jakarta. Jadi alhamdulillah di ITERA termasuk perusahaan saya juga udah pernah menerima salah satu perusahaan dari mahasiswa ITERA untuk menyusun laporan kemarin itu di tahun 2020. Kalau pengantar saya sih seperti itu, Bu Diana ya. Kalau memang nanti ada apa yang perlu dijelaskan atau apa, monggo kita jadikan ini wacana tanya jawab. Kalau saya suruh menjelaskan panjang nanti. Terus terang, ini saya tidak punya apa ya istilahnya itu catatan lah. Ini karena pengalaman pribadi aja yang saya ceritakan kepada mahasiswa ITERA. Karena jarang sekali saya ceritakan pengalaman pribadi ini kepada siapapun. Pernah di tahun 2016 saya ceritakan kepada media radar itu kiat sukses
Karena di tahun 2016-2017 saya pernah membukukan akad kredit di Bank BTN itu sebanyak 1.300 unit perusahaan kami. Demikian Mbak Diana, Pak Eko, Pak Budi, teman-teman mahasiswa. Ini saya tidak bisa melihat nih berapa orang yang hadir karena belum sempat saya lihat karena tadi karena saya gaptek jujur aja Pak. Jadi ini anak buah yang staf saya yang mengatur ini. Jadi kalau memang ada yang dipertanyakan, monggo silakan. Baik, terima kasih atas pengantarnya dari Pak Prianto. Mungkin untuk biar diskusi kita ini tambah interaktif, mungkin dari peserta yang ingin bertanya langsung atau jika ada pertanyaan bisa dilakukan di kolom chat. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Atau sebelum bertanya, saya akan bertanya dulu nih Pak Arianto. Siap, silakan. Ya, baik Pak. Pertama, kira-kira dari usaha ini ya Pak ya, apakah ada kendala gitu Pak dalam menjalankannya selama ini yang sudah Bapak geluti sekian tahun, terutama dalam perizinan mungkin atau dalam memperoleh mungkin mencari ini lokasi yang strategis di mana gitu. Mungkin bisa begitu Pak, silakan. Terima kasih Ibu Ibu Dina ya. Diana Pak, Diana. Oh Bu Diana, sorry. Ya. Kalau untuk kendala, setiap usaha itu kayaknya bukan kendala menurut saya. Itu tantangan. Memang kita memulai usaha itu kalau masalah perizinan dulu pernah pengalaman saya sih bukan rumit ya. Karena kita minta izin ke Lampung Selatan. Jadi kita beberapa kali hilir mudik karena kondisi pegawai yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, jadi perizinan itu lama. Tapi itu bukan kendala menurut saya, itu bukan tantangan. Yang paling menantang bagi saya adalah tata letak. Pernah di tahun 2016 saya itu pernah di sesama organisasi, karena organisasi Real Estate Indonesia saya anggota Real Estate Indonesia dan sampai sekarang jadi sekretaris umum Real Estate Indonesia. Di tahun 2016 waktu itu saya buka perumahan Sidosari itu dengan tata letak yang menurut teman-teman tuh kurang wajar karena itu di perdesaan, karena itu jauh dari keramaian, karena itu tidak masuk akal lah untuk ditempatin orang. Tapi pendapat saya, feeling saya, insting saya sebagai develop, karena seorang develop itu bukan mengikut di tempat keramaian, tapi menciptakan tempat yang suasananya nyaman, rapi, indah, dan di situ bisa dihuni dengan nyaman beberapa orang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu jadi tempat atau hunian yang bisa dikatakan favorit untuk di Lampung Selatan. Yang sekarang namanya Sidosari tahap 4. Jadi sudah tahap 4 sampai sekarang jumlahnya sekarang hampir 1.000 kakak yang ada di sini. Itu. Kalau untuk tantangan ya tantangan Bu, karena saya dari orang sosial masuk ke dunia properti yang tidak tahu menahu, yang taunya bisa menjual karena saya basicnya marketing, bisa menjual dan menjual, ternyata harus membangun gitu kan. Ini merupakan tantangan yang sangat tidak masuk akal menurut saya dulu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa kita jalani dengan baik. Tadi ada masuk kayaknya ya pertanyaan ya. Apa tadi? Di chat ya.
Ada masuk Bu Diana kayak di chat tadi. Sebentar saya lihat. Baik, ini ada pertanyaan. Selamat pagi Pak, ini pertanyaan dari Usman Salim ya. Bagaimana proses pengesahan dokumen gambar hingga IMB bisa diterbitkan? Kalau untuk IMB biasanya kita diminta untuk gambar tampak depan, tampak belakang, konstruksi dan sebagainya itu. Makanya saya bilang dari awal tadi kita biasanya minta dengan konsultan bangunan. Konsultan bangunan itu biasanya dia menggambarkan dengan pola dia, tipe-tipe yang kita minta. Nah, itu aja biasanya. Kita di kantor saya sendiri sih belum punya atau orang arsitek. Biasanya kita hanya minta konsultan bangunan aja. Misalnya kita mau bangun suatu area, misalkan ada 5 hektar, kita bangun. Kita panggil konsultan kita yang biasa, kita pakai. Kalau saya itu biasanya pakai orang PU. Saya pakai orang PU Bandar Lampung, ada kenalan kita. Dia lulusan dari ITB waktu itu. Terus saya suruh gambar dengan tipe yang kita inginkan. Nanti kita konsultasi bareng, baru itu yang kita bawa ke perizinan untuk disahkan. Mas Usman. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya belum ada. Mungkin dipersilahkan kepada Pak Eko yang ingin bertanya Pak. Silahkan Pak, bertanya langsung. Iya, mau bertanya nih Pak, di penjelasan awal tadi Pak, mengapa pastinya bukan tiba-tiba ya Pak Urianto langsung masuk ke properti, barangkali ada sedikit cerita mengapa pilihannya properti Pak, mestinya pernah ada sesuatu alasan lain sehingga dari latar belakang sosial marketing menjadi properti Pak, mohon dijelaskan Pak. Makasih. Dari awal tadi Pak Eko, saya dulu pernah ambil rumah yang sekarang saya tempati. Itu perumahan Bunga Mustika. Itu bangunannya bagus, tapi kok nggak laku gitu Pak Eko. Tapi ada beberapa perumahan yang bangunnya asal-asalan, tetapi kok laku gitu loh. Nah itu jadi tantangan saya gitu Pak Eko. Di tengah kemelutnya itu Pak Eko, saya masih kerja di waktu itu masih kerja di BUMN lah. Di tengah kemelutnya itu saya main ke rumah teman. Waktu itu ada di daerah Jatimulyo. Daerah Jatimulyo itu memang terkenal perumahannya. Dia baru beli rumah itu 1 tahun, tapi ada bangunan di sisi depannya roboh. Nah itu pada saat itu sempat rame, sempat jadi permasalahan di pihak hukum karena bangunan. Nah, dari situ saya berpikir Pak Eko, pada saat itu saya kerja di BUMN mau dipindahkan ke luar kota dan saya punya tantangan, kenapa nggak saya pindah aja atau bermain properti saya pada saat itu. Saya di lingkungan saya sendiri, di tempat-tempat saya bekerja ini, di tempat tinggal rumah saya banyak para pekerja buruh, rata-rata pegawai bangunan. Saya banyak ngobrol dengan mereka, bagaimana cara membangun, bagaimana bangun yang bagus. Itu saya banyak cerita sama mereka, karena terus terang basic saya tidak ada di bangunan Pak Eko. Karena otodidak tadi, karena prinsip saya orang yang berpengalaman di bangunan lebih tahu cara membangun daripada secara teori. Itu menurut saya ya Pak Eko ya. Nah, setelah berjalan sekian bulan, saya coba untuk membangun beberapa rumah, pada waktu itu rumah komersil di Malahayati. Tepatnya perumahan Malahayati Residen. Itu saya bangun sekitar 30 unit, dan itu habis tanpa konsultan Pak, tanpa arsitek, hanya membangun otodidak. Tapi kelemahannya saya tidak bisa menghitung rapa. Saya tidak bisa menghitung berapa yang harus saya keluarkan, berapa yang harus saya hitung untuk besi dan sebagainya, pembesian dan sebagainya. Karena itu otodidak Pak. Nah, dari situ tantangannya Pak, saya coba untuk terjun di dunia properti.
Baik, terima kasih Pak Eko. Bagaimana Pak Rianto, bagaimana Pak? Pak Eko, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup menarik ya, langsung tercebur tanpa ada latar belakang sebelumnya ya, dengan dana langsung besar gitu Pak. Itu mohon maaf Pak, untuk yang pertama itu dengan bantuan bank atau dari tabungan sendiri Pak? Oke, baik Pak Eko, kayaknya ini kita langsung aja bicara bagaimana saya membangun dunia properti aja Pak. Sebenarnya ini saya belum mau cerita kalau belum ada yang nanya sebenarnya. Oke Pak. Terima kasih Pak Eko atas pancingannya. Jadi Bu Diana, alhamdulillah saya memulai di dunia properti tahun 2016 tanpa modal Pak Eko. Tanpa modal. Jadi saya ceritakan pada waktu itu saya pensiun dini di BUMN tahun 2016. Saya dan saya sendiri terutama membangun perusahaan itu membuat PT-nya Aji Bangun Properti. Karena pada waktu itu saya banyak kenal dengan teman-teman di dunia perbankan, Pak Eko. Banyak kenal dengan dunia perbankan, kita pernah ngobrol. Karena marketing biasalah Pak Eko ya, banyak ngobrol dan Pak Eko. Saya ngobrol di dunia perbankan pada waktu itu. Saat itu saya kenal dengan kepala cabang bernama Pak Ciknan almarhum. Ini BRI Syariah dulunya. Sekarang berubah jadi BSI di tahun 2016. Pada saat itu BRI Syariah itu baru-barunya membuka cabang di Lampung. Di tahun 2016 itu saya ditawarin karena saya sudah bermain di satu properti ya Pak, di join dengan teman yang saya bilang tadi di Melayati. Dia nawarkan dana sebesar 900 juta ke saya untuk pembangunan properti. Waktu itu saya tidak punya lahan juga. Lahan saya punya dari Pak Samsudin, guru, wakil kepala sekolah Madrasah Sukarame pada waktu itu. Dia punya kebun yang tidak terurus di Sidosari itu. Dia ngobrol-ngobrol dengan saya, Pak, untuk membayari. Pada waktu itu ibunya kepingin haji. Saya tidak punya dana, tapi saya coba untuk bantu dia haji lewat BRI Syariah. Nah, di tengah obrolan itu saya dipinjemin dana sebesar 900, saya bayar lahan itu separuh, sisanya saya bangun Pak Eko dengan jaminan lahan yang sudah ada. Lahan yang Sidosari tadi. Nah, di tengah perjalanan saya buat izin dan sebagainya, saya mulai jual Pak Eko. Saya mulai jual. Pada waktu itu kan cuma dikasih waktu 1 tahun untuk jatuh temponya karena dia sistemnya pinjaman untuk karyawan lah, pinjaman karyawan pada waktu itu. Saya coba dan akhirnya berhasil di tipe 36. Pada waktu itu subsidi Pak Eko. Perumahan subsidi di bulan Maret, April kuota tidak ada. Kuota tidak ada, jadi saya turunkan harga dari 88 juta menjadi 65 juta. Dan akhirnya saya akad kreditkan kepada konsumen yang sudah SP3. Dan itu bisa menutupin hutang tadi kepada BRI 900 juta dan baru sisanya saya untuk bangun kembali. Itu Pak Eko. Jadi kalau diceritakan ini mujizat sekali di tahun 2016 itu. Saya kerja tanpa modal karena punya kemauan. Saya kerja tanpa kantor pada waktu itu. Saya pakai rumah saya yang kecil ini untuk kantor. Saya tidak punya administrasi. Pada waktu itu juga saya di beberapa bank menolak saya karena perusahaan baru. Saya masuk di bank terkenal yang sekarang megang kuota paling besar. Banknya saya ditolak, belum bisa karena kita tidak punya pengalaman di dunia properti. Saya tetap main di BRI Syariah sampai dengan
habis perumahan tersebut. Jadi itu pengalaman yang secara sekilas saya membangun dunia properti di Lampung. Jadi setelah yang 900 juta itu ada lagi yang serupa Pak pinjamannya? Saya sampai dengan 2019, 2020, 2021 ini belum pernah pinjam bank lagi, Pak. Sejak yang 900 juta itu, Pak? Ya. Hmm. Jadi kalau ini saya bagi pengalaman deh, Pak Eko. Kalau siapa tahu Ya, nanti teman-teman yang mau mulai properti. Jadi sistem saya untuk memulai dunia properti, biasanya ada yang menawarkan tanah kepada saya. Saya coba bayar DP tanah. Dengan perjanjian pembayaran angsuran tanah tersebut itu paling lama setahun 6 bulan. Tapi lahan itu sudah bisa kita garap. Atau yang kedua, kita pembayaran lahan dengan sistem bagi hasil. Begitu kita akad kredit, kita langsung SI ke rekening pemilik lahan. Biasa seperti itu kita, Pak Eko. Sampai sekarang pun saya seperti itu. Memang kadang-kadang ada kendala. Dia punya dua keluarga, punya dua saudara. Nah, saudara yang satu kadang-kadang minta uang terus karena itu statusnya dijual. Tapi yang saudara yang memang kita buat perjanjian dari awal, dia udah mengerti dengan seperti ini. Itu yang saya lakukan selama ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kok saya sih paham. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya atau Bu Diana mau mengarahkan. Ya, baik Pak Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Renaldi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Saya ingin bertanya, hal apa yang dipersiapkan untuk memulai dan membangun bisnis properti? Hal apa yang harus disiapkan? Memulai bisnis. Kalau saya sih memulai bisnis properti itu dengan keyakinan satu. Yang kedua ya jelas lahan, karena bahan baku kita adalah lahan. Lahan itu menurut saya termasuk feeling. Lahan, terus bagaimana kita menghitung supaya jangan kita kebobolan, terus persiapan-persiapan lainnya seperti yang utama adalah market. Kita sebelum dapat lahan itu kita tahu daerah itu kira-kira marketnya mana sih, apa sih yang harus kita lakukan, itu aja saya kira. Kalau yang lain-lain ya kalau secara gambar dan sebagainya itu wajib, bukan persiapan, itu wajib yang harus dilaksanakan. Tapi kalau untuk persiapan menurut saya adalah market. Sebelum kita melihat lahan itu kita lihat dulu marketnya mana. Jangan melihat lahan murah kita langsung bangun, itu bisa kita kebeberan, Mas. Bukan kita cari bangunan aja, tapi kita bagaimana merealisasikan bangunan itu menjadi tempat hunian. Baik, mungkin itu jawabannya Mbak Renaldi. Pertanyaan selanjutnya dari Dea Ananda. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, ini bagaimana menemukan tukang yang sesuai Pak? Ini tukang. Kalau pekerja ya. Ya, pekerja harian. Saya punya pekerja harian itu sampai sekarang yang masih aktif dengan saya itu sekitar 750 orang. Buruh di luar pengawas. Itu ada 750 orang. Di 11 titik, 11 perumahan. Itu ada 750 orang. Kalau menemukan tukang yang baik atau tidak, itu biasanya sih kita kan punya kepala proyek. Yang saya pegang adalah kepala proyeknya. Nah, dulu sebelum, ini cerita dulu sebelum saya punya proyek dan punya kepala proyek yang begitu, ada 5 kepala proyek, dulu saya pegang sendiri. Cara menemukan tukang yang baik adalah, kalau saya sih biasanya orang yang biasa diajak ngobrol, orang yang mau diajak kerja bareng, orang yang diajak mau susah bareng-bareng gitu. Itu yang saya ambil pertama. Karena
sebelum mulai usaha biasanya saya itu adakan kalau menurut adat orang sini, adat orang kebanyakan Jawa ya, yang saya pakai itu kebanyakan orang Jawa. Biasanya mereka tuh riungan. Nah di situ saya bisa ngelihat solidaritas di mana, itu gimana, itu di mana, itu ketahuan. Jadi orang-orang yang memang selama ini yang saya pakai adalah orang-orang yang memang mencintai perusahaannya. Kalau perusahaan itu roboh, berarti dia sendiri tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah itu yang saya pakai. Sampai sekarang saya pertahankan walaupun di provinsi dan Indonesia terutama lagi terjangkit virus seperti ini, ya alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan tenaga kerja kita. Itu tidak ada yang saya rumahkan, tidak ada yang saya istirahatkan. Walaupun dulu saya bangun satu lokasi itu misalkan langsung bangun 10 misalkan. Ini kita kurangin jadi 4 unit. Jadi biar mereka sama-sama bisa kerja semua. Itu Bu. Baik. Itu sementara ini belum ada pertanyaan di kolom chat Saya, Bu. atau ya silakan. Silakan Pak Ya, David mau selamat. bertanya langsung, silakan Pak. Selamat pagi Pak Urianto. Saya Selamat pagi, David Pak Pak, dosen ITERA. Ini saya mau tanya gitu. Ini kan sehebat-hebatnya apa namanya bangunannya gitu, desainnya bagus gitu ya. Apa namanya lokasi strategi, tapi pembelinya nggak ada gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan. Strategi marketingnya gimana Pak? Gitu. Saya dulu pernah di properti juga sempat gitu. Nah yang paling susah itu di marketingnya. Jadi oke, rumahnya bagus gitu. Terus tapi marketingnya ini yang agak susah mendapatkan orang-orang yang mau beli, apalagi dengan misalnya tadi dengan harga yang rumah yang lumayan cukup mahal gitu. Walaupun kita tahu itu bagus, tapi kadang-kadang apa namanya, apakah ada kiat-kiat gitu atau target marketnya, misalnya saya mau bangun rumah tipe ini, misalnya tipe berapa 45 atau 60 gitu dengan kualitas yang tinggi. Oh sudah, saya sasarannya misalnya pegawai negeri misalnya atau pegawai swasta yang sudah mapan misalnya atau gimana gitu. Apakah ada kiat-kiat khusus Pak Urianto untuk strategi marketing ini Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak David Pak. Pak David. Ya. Terima kasih Pak David. Sebelumnya saya terima kasih Pak David bertanya soal kiat-kiat marketing. Tadi dari awal saya juga waktu dengan Pak Eko ya, saya sempat bicara. Sebelum kita buka lokasi, ini biasa kalau orang punya feeling marketing, punya feeling penjualan, itu akan tahu daerah situ bisa ramai atau tidak, daerah situ strategi atau tidak. Sebetulnya apa kata Pak David, saya udah pernah punya pengalaman, punya teman sih, bukan punya kita. Saya pernah menasihati kepada beliau, memang bagus lokasinya, murah lokasinya, bangunannya bagus, tapi kenapa kok susah laku? Karena di daerah situ kebanyakan pembeli atau calon konsumen itu lagi tidak tren. Sekarang ini yang lagi tren ini misalkan ITERA. ITERA Bapak bangun dimanapun itu akan pasti laku. Walaupun tidak secepat dahulu ya. Sekarang kan lagi zaman COVID. Itu pasti laku dimanapun. Seperti pengalaman gini aja. Saya membangun di ITERA, di satu lokasi di ITERA. Kalau menurut orang, kalau menurut teman-teman itu daerah tidak bagus. Tidak bisa untuk bangun perumahan. Kalau menurut saya itu bisa. Karena feeling kita ya Pak. Yang kita lihat ini feeling. Karena pertama kali saya survei lokasi itu, saya lihat berapa orang yang lewat daerah situ selama 1 hari. Terus, maaf ya Pak, bukan mensuku-sukukan, bukan ya. Kebanyakan di dekat situ penduduknya apa? Jawa, pribumi, ataukah campuran? Itu yang saya lihat. Kalau di situ campuran,
ada pribumi, ada Jawa, ada Medan, Lampung, dan sebagainya. Itu Indonesia banget. Jangan takut bangun di situ. Karena kalau sudah itu, market pasti banyak. Untuk kiat-kiat untuk ke marketing, biasanya saya itu bermain di harga, Pak. Kita main harga. Kebanyakan mereka itu membaguskan kualitas dengan DP yang tinggi. Tapi dengan kualitas yang ada, tidak kalah dengan kualitas mereka, kita buat DP yang rendah. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia terutama, mereka bisa mengangsur, tapi untuk DP mereka susah. Nah, itu kebanyakan seperti itu, Pak. Itu pengalaman yang saya alami, Pak. Saya pernah bangun, dan sampai sekarang saya bangun, tipe 45, itu saya jual dengan harga 175 juta rupiah. Dengan kualitas bangunan keramik, gentengnya baja ringan, pasir, terus plafonnya PVC, sumur bor, dan listrik 1.300. Itu saya jual cuma 175. Kalau dilihat dari kadang-kadang teman-teman kan melihat dari keuntungan aja. Oh, satu rumah dengan jual sekian, sekian juta saya dapat, dikali sekian keuntungan sekian. Tapi mereka tidak banyak berhitung berapa bulan sih bertahan rumah ini kita jual, berapa lama sih rumah ini kita jual. Nah, kita ambil apa namanya? Ilmunya grosir, ilmunya perusahaan-perusahaan grosir. Jadi lebih baik dia keluar dengan keuntungan budget dikurangi, tapi dia tetap lancar, bisa bangun di lokasi lain, bisa bangun lokasi lain. Karena beberapa keuntungan, Pak, kalau kita membangunnya cepat, lakunya cepat, kita juga dapat keuntungan dari material. Tapi bukan mengurangi material ya, Pak. Dapat keuntungan dari material. Contohnya, semen, Pak. Semen dengan kita beli kualitas yang sama dan jumlah yang lebih besar, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah sampai dengan 20% harga dari harga mereka jual di toko. Itu, Pak. Misalkan kalau Bapak pakai, misalkan kemarin 1 bulannya 2.000 sak semen. Tetapi dengan Bapak bisa beli 10.000 sak 1 bulan, Bapak mendapat keuntungan 20% di luar yang lain-lain. Bapak dapat keuntungan 20% dong dari harga material tadi yang tanpa diduga. Dari keramik pun kita beli banyak juga, 20% dong dari harga. Besi pun kayak gitu. Baja ringan pun kayak gitu. Kalau kita kumpul-kumpulin, keuntungannya lebih besar dari harga keuntungan satu rumah. Itu lokasi yang saya ambil. Contoh seperti di Etara kemarin. Saya contohkan lah, Pak, karena Bapak bermain properti. Saya bangun di perumahan Adena 2. Saya bangun sebanyak 270 unit. Dengan ketentuan laku 1 tahun saya budgetkan, ternyata memang 1 tahun sudah laku. Saya bangunnya kayak orang gila, Pak. Sudah bangunnya ini sudah kayak orang gila karena banyak benar tukang yang di situ. Dalam waktu 1,5 bulan harus selesai. Satu kopel itu 2 rumah. Itu dengan menghabiskan budget sekitar satu rumahnya itu berubah menjadi 45 yang harusnya 55 juta. Dari mana? Dari diskon-diskon yang kita dapat dari material. Pasir yang kita pakai, pasir dari Gunung Sugi, itu biasanya kalau kita bangun satu, tukang itu akan manja, Pak. Pasir yang jauh dia tidak akan ambil. Biarin aja nanti bangun di situ. Nah, lama-lama kan kita tidak terpakai pasir itu, Pak. Padahal masih bisa dipakai. Nah, setelah kita bangun banyak, mereka kan akan bersaing dengan kelompok-kelompok lain. Kelompok-kelompok lain itu akan bersaing.
Nah itu yang mereka, pasir pun akan dikoret Pak sampai dengan habis. Bata pun yang harusnya batanya nanti aja pakai yang tunggu deket, males ngangkat. Nah nanti karena dia bersaing dengan kelompok lain, daripada dia diambil kelompok lain, batanya diambil oleh mereka. Itu kan lumayan Pak. Kadang-kadang kita dalam bangunan yang cepat dan bangunan yang kita slow, itu bata banyak yang terbuang sampai dengan 1000 bata. Tapi kalau kita bersaing seperti itu, bata yang 1000 harusnya menganggur, itu akan diambil mereka. Jadi keuntungan kita diambil dari material Pak, tanpa mengurangi kualitas bangunan. Itu yang sudah pengalaman saya alami Pak. Menurut catatan saya, dalam 1 tahun, saya itu bisa membukukan untuk keuntungan material aja di atas angka 500 juta. 1 tahun nih Pak. Di angka 500 juta. Kalau itu diambil keuntungan, berarti satu rumah kita anggaplah 5 juta, berarti berapa rumah yang sudah kita ambil? Itu aja Pak David. Menurut saya karena pengalaman yang saya alami Pak David. Sampai sekarang pun seperti itu. Jadi kita jual rumah dengan harga standar 150-500 untuk subsidi, itu tanpa mengurangi spek, tanpa mengurangi kualitas bangunan, tapi harga bisa bersaing dengan yang lain. Gimana Pak David? Oke, berarti memang keuntungan itu sebenarnya bukan ya tanda kutip dicuri-curi gitu ya Pak ya sebenarnya ya. Jadi dari apa namanya, dari sistemnya tadi ya kita Ya, juga Pak. ngambil keuntungannya gitu. Berarti Betul. bukan mengurangi spek sebenarnya ya. Ya, betul Kita Pak. bangun berapa gitu. Tapi kan itu kan kalau skala besar Pak. Gimana kalau skalanya kecil Pak? Misalnya kita mau mulai properti ini cuma buat sekitar 5 bangunan gitu kan, itu kan beda kan dengan yang tadi misalnya kita kan skala banyak, itu kan pasti berapa banyak persennya yang kita dapat gitu keuntungannya dari ngambil material. Tapi kalau skala kecil nih, gimana kita nyiasatinnya sehingga kita dapat memperoleh keuntungan gitu. Misalnya cuma bangun 5 maksimal, misalnya 5 rumah, misalnya tipe-tipe kecil lah gitu. Apakah ada strateginya gitu sehingga kita tetap dapat keuntungan gitu di situ gitu Pak. Terima kasih Pak David. Tapi kalau untuk 5 berarti bukan rumah subsidi ya? Iya betul. Nah, kalau bukan rumah subsidi, itu kayaknya kalau untuk dapat keuntungan ya pasti. Karena kalau untuk yang penting itu tadi lokasi letak, kita bermain dengan marketingnya aja. Contoh misalkan saya tadi bilang, saya bangun tipe 45 dengan harga 175. Ini kita nggak bicara soal material ya Pak David ya. Kita tidak bicara soal material, kita bicara soal bagaimana kita menciptakan rumah yang cantik, bagaimana kita memberikan kualitas yang bagus, tetapi dapat keuntungan yang nggak lumayan. Contoh nih Pak David, saya membangun rumah klaster sebanyak 10. Ada yang saya bangun di daerah Sukarame karena lokasi itu hanya ada lahan sekitar 3.000 unit. Saya membangun tipe 45 dengan habis dana kurang lebih sekitar 67 juta bangunan dengan kualitas yang bagus. Tanah saya beli pada saat itu sekitar 270-an lah, karena 1000-nya itu saya beli sekitar 200 sampai 270 juta. Saya beli. Saya market, saya jadikan 10 dengan luas tanah 80. Ya. Jadi kalau 270 kita bagi 10 sekitar 27 juta Pak David. Tapi tanah saya naikkan dulu Pak David. 2 kali. Jadi sekitar 54 juta harga tanah. Ya kan? Harga tanah saya naikkan 54 juta ditambah 65 sekitar 120 sekian.
Kalau nggak salah 123-an lah. 123 saya kalikan 40%. Saya tambah 40% dari keuntungan. Totalnya baru kalau nggak salah sekitar 150-an lah. Ditambah untuk fee marketing, saya kasih 15 juta untuk biar cepat jual. Jadi sekitar 170. Saya naikkan jadi 175. Itu kayak kacang goreng mereka beli. Karena di sisi lain, tipe yang sama, kualitas yang sama, mereka jual harga 300. Karena apa? Kalau kita bangun segitu, kita intinya kan mencari keuntungan, bukan hobi. Ada beberapa orang bangun karena hobi, Pak. Hobi, laku syukur, nggak sudah, itu hobi. Tapi kalau kita membangun lokasi ini supaya habis, supaya bangun lokasi lain, kita jualnya seperti itu. Nanti setelah ketiga keuntungan, 3 kali lokasi, kita baru bangun 2 sisi, Pak David. 2 sisi kenapa? Satu lokasi yang memang kita bagus yang untuk hobi dan kita arsitekturkan, rumah yang cantik dengan harga yang mahal. Yang satu ini untuk cari biaya, penutup biaya, Pak. Itu yang saya lakukan selama ini, Pak. Kalau Bapak cuma bangun satu, tujuannya untuk ide-ide yang Bapak tanamkan, ya udah, kita nunggu. Paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru habis, walaupun itu 5 unit. Karena tadi saya bilang itu hobi, udah. Tapi kalau Bapak tujuannya untuk mencari lokasi lain supaya ini berkembang dan keuntungan, Bapak harus seperti itu. Hitungan matang, jangan sampai jeblok, untung sedikit nggak apa-apa, tapi dapat lokasi lain. Bangun lagi dapat lokasi lain, bangun lokasi lain. Itu tanpa uang bank ya, Pak, kita pakai. Kalau kita pakai uang bank, kita harus buang 10% dari keuntungan. Yang lain Pak David? Kayaknya kalau Pak David mau bermain properti lagi, boleh Pak, kita ketemu di darat nanti. Wah, nih sambil belajar aja Pak. Siap, nggak apa-apa Pak David. Sambil ngopi ya Pak Urianto ya. Nah, tapi setelah buka ya Bu. Iya. Nah, banyak beberapa teman properti yang main ke kita ngobrol-ngobrol. Sekarang alhamdulillah berjalan. Selama ini mereka juga sama Pak David. Kok nggak bisa jual sih? Kenapa sih? Nah, ya kita kasih ilmunya. Karena ilmu itu ya seperti Bu Diana tahu lah, kita kan membagi itu walaupun satu ayat ya Bu ya. Walaupun satu titik kita bagi kan pahalanya lumayan lah kita titik. Tuh. Yang jelas moto saya Pak David, sukses itu berawal dari mimpi Pak David. Saya tidak pernah punya mimpi yang besar-besar. Saya mimpinya satu, saya bisa memberikan kesejahteraan pada orang lain, terutama pekerja saya. Kalau untuk kita sendiri ya udahlah, kita jalanin aja. Itu Pak David. Oke, ini menarik nih tadi. Ada 2 kategori gitu. Kategori yang pertama adalah buat properti sebagai hobi gitu. Yang kedua adalah mencari keuntungan gitu. Kalau pandangan Pak Urianto nih, gimana cara kita menilai 2 segmen ini gitu? Misalnya kita kan ini kan nanti calon-calon arsitek gitu. Jadi bagaimana dia berkaca gitu? Oh ini kayaknya cari hobi aja nih gitu. Misalnya, oh ini cari keuntungan gitu. Kan ada juga nanti yang cari keuntungan tapi dia buat bagus juga gitu kan propertinya. Nah, bagaimana nih sistemnya gitu menilai itu gitu? Apakah bisa kita secara kasat mata, oh ini cari hobi aja nih gitu? Atau gimana gitu? Oke. Ini Pak David. Tadi kan saya udah bilang ke Pak David, ada beberapa orang yang bisnis properti di hobi dan mencari keuntungan. Tadi kalau mencari hobi, dia laku nggak masalah. Dia bangun bagus dengan harga yang di daerah yang sama, misalkan daerah Sukarame atau daerah Natar deh. Daerah Natar dia bangun perumahan tipe 70. Cakep. Dengan harga 500. Ada lagi satu perusahaan bangun di tempat yang hampir sama, berkisar di radius 5-6 kilo, tipe 70, tapi jual hanya 270 atau 250. Dengan kualitas yang hampir sama.
otomatis tidak sama dong. Kualitas yang hampir sama. Contoh, spek sama, plafon sama dan sebagainya sama, air sumur sama, tetapi mereka tidak bangun rumah itu berdasarkan kemauan dari pemilik. Pemilik dalam artian ini perusahaan ya Pak. Dia hanya bangun sama seperti itu. Bapak bisa lihat aja dengan kasat mata, apabila Bapak lihat satu perumahan yang dibangun 5 unit, itu beda-beda. Nah itu sudah hobi Pak. Laku syukur, enggak syukur. Biasanya EO perusahaan itu atau CEO perusahaan itu, dia punya bisnis lain. Dia, perusahaan, aku pengen ikut-ikut aja bermain properti, gimana sih cara properti? Ada banyak seperti itu Pak. Teman-teman saya di RE pun banyak seperti itu. Dia punya bisnis kafe, tapi dia karena ngelihat orang properti enak, dia bangun properti berapa biji gitu untuk kesibukan dia. Dia main rumah subsidi, tapi bertahan dengan harga yang DP 15 juta, rumahnya seperti itu nggak apa-apa, laku syukur nggak sudah. Itu akan Bapak lihat. Dia tidak mengejar kecepatan menjual, tapi dia hanya minta beberapa orang agen, ya udah jualin kalau emang laku syukur, nggak sudah saya minta harga segini. Itu ada Pak. Itu Bapak akan lihat secara kasat mata pun kelihatan. Bapak lihat di perusahaan A sebulan laku 10, di perusahaan B ini kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak. Bapak akan lihat itu. Akan langsung tahu. Dengan Bapak pura-pura jadi konsumen pun Bapak akan tahu. Itu. Dengan kualitas yang sama, dengan bangunan yang sama, radius sampai 10 sampai 5 sampai 10 kilo itu akan ketahuan. Bapak dengan kasat mata dengan orang yang pura-pura jadi calon konsumen pun ketahuan. Tanpa kita pelajari secara khusus pun ketahuan Pak. Oke, nah ini ada lagi Pak, saya mau kirim mahasiswa juga nih. Menurut Bapak nih, apakah kan di dalam developer itu kan biasanya ada yang arsitek, dia di dalam sendiri gitu, yang punya mereka di dalam gitu, dia punya karyawan sendiri arsitek gitu, atau ada juga yang dia membayar orang lain gitu di luar kantornya gitu untuk membuat sebuah gambar gitu, desain. Nah, menurut pandangan Bapak nih, yang mana yang sebenarnya yang lebih cocok gitu, yang lebih bagus gitu? Apakah misalnya kita buat bangun properti, kita punya kantor konsultan properti, terus kita hire karyawan gitu, arsitek misalnya di tempat kita, atau kita ya udah kita nggak usah gitu, kita sewa aja atau bayar orang di luar aja gitu, atau gimana tuh Pak? Apakah ada bedanya seperti apa tuh keuntungannya nanti dalam pengalaman Bapak? Keuntungan dan kerugiannya ya Pak ya. Ya. Kalau di dunia bisnis properti, kalau kita punya arsitek sendiri, dia akan tahu karakter kita, karakter bangunan. Dia akan bisa tahu karakter kita seperti apa, sebagai pengen bangunan seperti apa, contoh gambarnya seperti apa. Itu dia tahu karakteristik pimpinannya. Oh, pimpinan saya ini hobinya seperti ini, tujuannya seperti ini, maunya nyaman, maunya aman, maunya safety perumahan itu ada. Keuntungan yang lain kalau kita pakai konsultan, pada saat kita butuh aja, kita maunya seperti ini, pokoknya tolong dibuatin, itu cuma. Tapi kelemahannya banyak. Kita kalau untuk menghubungin dia nunggu waktu. Kalau karyawan kita bisa kapanpun kita minta. Tapi ya kalau dihitung-hitungan bisnis, karena proyek ini kan belum tentu setahun sekali Pak. Kadang-kadang penempatan arsitek, kadang-kadang ini pengalaman ya Bu ya Pak. Arsitek pada waktu suruh mengawas, kadang-kadang dia tidak terlalu paham gitu dengan bangunannya. Secara teori mereka oke, besinya gini, ininya gini, oke. Pada waktu di lapangan kadang-kadang mereka tidak paham, gitu loh, secara teori. Makanya
ini yang menjadi pengalaman saya. Padahal universitasnya bagus lah, sudah saya pakai waktu itu, pernah saya pakai. Itu yang terjadi di saya. Mungkin ini hanya perorangan ya Pak, orang-orang itu ya mungkin yang di ITERA tidak lah, mungkin nanti insya Allah ditambahkan dengan praktek lapangan lah. Jadi harusnya kan, kalau menurut saya Pak ya pribadi, anak-anak yang keluar nanti dia selain di lapangan itu paham apa yang dia gambar. Ini harusnya seperti ini. Karena orang di lapangan tuh banyak kan praktis Pak David. Kadang kan ada yang misalkan kita harus pakai ini, pakai kayu seperti ini. Kadang kan orang tukang-tukang di lapangan itu kan mau ngambil praktis Pak. Pada waktu mengecor dia hanya pakai tempelan besi. Nah kadang-kadang itu bentrok dengan teman-teman. Yang penting kan menurut mereka sesuai aturan gambar, sesuai yang diminta. Nah, kalau kita orang arsitek, kalau orang-orang maunya kita berdasarkan gambar dan berdasarkan apa yang harus dilakukan secara teori. Nah itu kadang-kadang nggak masuk ke kita Pak. Kalau kita pakai konsultan kan yang penting pada waktu rumah contoh dia lihat, sesuai karena dia baru mau tanda tangan Pak. Itu Pak David. Ini dilema juga Pak. Kadang misalnya kita sebagai arsitek gitu ngawasin bangunan gitu. Nah ini ya tadi saya setuju gitu. Ada beberapa kategori gitu ya dengan tukang ini kadang ya. Karena kita punya ilmunya gitu. Sedangkan tukang itu punya ilmu sendiri gitu ya. Nah ini Pak yang paling dilema juga gitu. Menyiasatinya tuh gimana gitu. Kalau dari segi Bapak, yang mana yang mau diambil nih? Padahal yang dari segi arsitektur itu harusnya lebih bagus gitu dibanding dari segi tukang, karena tukang kan tidak mengerti ilmunya secara mendalam gitu. Mereka praktisnya. Tapi kebalikannya juga, karena tukang sudah tahu pengalaman gitu, jadi dia tahu oh ini bisa aja gitu terjadi gitu. Nah ini kadang kan bentrok nih antara si pengawas arsitek dengan tukang nih. Nah, kalau dari Bapak nyiasatinnya gimana gitu? Bagian mana yang mau diambil nih? Apakah yang di arsitek, udah arsitek aja nih, Pak tukang ikutin arsitek nih gitu, karena dia punya ilmunya gitu. Sedangkan yang satunya, atau di sisi lain, ikutin tukang aja nih, karena dia sudah pengalaman nih, karena sudah pernah membangun sering udah dan saya gitu. Nah ini gimana Pak? Pilih yang mana Pak? Kalau Pak Urianto nih? Agak Kalau ketemu dilema juga gitu. sebenarnya Pak David. Iya. Agak dilema sebenarnya. Tapi yang banyak terjadi di lapangan sebenarnya tidak secara prinsip sih sebenarnya. Secara prinsip misalkan atur main panjang kolom. Panjang kolom arsitek mintanya 10. Kadang-kadang mereka kan tidak harus ngukur 10, 12 gitu. Kecepatan mereka kerja aja 12 dan sebagainya. Kadang-kadang pada saat pengecoran mereka balokannya itu tidak langsung dipasang paten sehingga hanya ini sudah kering pindah, ini sudah kering pindah. Kalau menurut saya selama ini saya pakai, selagi itu tidak melanggar aturan bahan baku, selagi itu tidak melanggar tidak mengurangi spek besi dan sebagainya, saya tetap pakai yang praktis, pakai yang lapangan Pak David. Tapi secara teori kita harus sesuai gambar, sesuai apa yang diminta dengan konsultan. Karena itu ke depan, kalau untuk rumah subsidi itu pertanggungjawaban. Di luar rumah komersil ya Pak. Kalau rumah subsidi itu pertanggungjawaban. Karena kita pada waktu akad, kita diminta juga LPA, laporan dan sebagainya. Itu ada laporan dari pihak perbankan dan sebagainya, itu ada Pak. Sehingga apa yang kita lakukan di lapangan itu sesuai dengan teori, juga digunakan praktek yang secara praktis karena kita mengambil kecepatan Pak. Itu Pak David. Oke, mungkin terakhir ini. Nah ini tadi menarik nih, ada subsidi, ada komersil. Mungkin mahasiswa nih nggak tahu nih apa nih bedanya gitu. Apakah kualitasnya yang subsidi lebih jelek gitu karena dia subsidi, atau seperti apa Pak? Mungkin bisa Pak Urianto bisa memperjelas lagi gitu karena ini banyak mahasiswa ini yang mau belajar gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya Pak David.
Mungkin dari Pak David yang terakhir, kalau bisa teman-teman juga menambah pengalaman lah, nanti ada pertanyaan. Beda subsidi dengan komersil, itu hanya tipe, Pak. Kalau di komersil itu bisa tipe 36 sampai ke atas. Tapi kalau rumah subsidi itu hanya tipe 36 ke bawah, yang harganya setelah ditentukan oleh pemerintah. Contoh, tahun 2021 ini pemerintah menetapkan harga subsidi tipe 36 sebesar 150.500 juta rupiah dengan bunga 5%. Subsidi itu bukan rumahnya, tapi bunga subsidi dari pemerintah. Itu beberapa orang yang dapat. Gaji yang mendapatkan subsidi itu kurang lebih di bawah 8 juta, di atas 8 juta tidak bisa dapat, Pak. Putus nih kayaknya. Halo. Oke. Menarik Pak. Makasih banyak Pak. Itu mungkin jadi pertanyaan juga mahasiswa gitu. Membedakan subsidi sama itu kan. Ternyata dia 36 maksimal ya Pak ya. Kalau apa subsidi ya. Oke. Makasih banyak Pak. Saya kembalikan ke Bu Diana. Sama-sama Pak David. Terima kasih Pak David pertanyaannya dan juga jawabannya dari Pak Urianto ya, sangat kita banyak belajar ini untuk memulai properti ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari mahasiswa Salman. Assalamualaikum Pak. Iya, ini bertanya dalam pengalaman Bapak selama ini, mungkin tadi sudah ada yang terjawab gitu ya. Nah, ada tidak suka dukanya ini Pak bekerja di dunia properti. Nah, apakah pekerjaan properti itu selalu menguntungkan? Nah, apakah Bapak pernah mengalami kerugian gitu? Misalnya untuk perumahan kaplingan. Nah, yang sedikit saja yang tertarik. Nah, dan apa ini penyebabnya itu bisa terjadi? Baik, itu mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Bu Dina. Pertanyaan Tadi dari Salman ya. Salman. Mas Salman ya? Mas Salman, iya Salman. Oke, Mas Salman, terima kasih. Kalau untuk bisnis, untung rugi pasti ada Pak. Kalau Mas Salman, kalau untung rugi. Kalau ruginya ya, kalau untungnya banyak, pasti orang cari keuntungan lah. Selain untungan material juga ada beberapa keuntungan yang tidak bisa disebutkan lah ke Mas Salman. Kalau secara kerugian juga banyak. Contohnya, saya pernah mengalami kerugian yang tidak seberapa besar sih sebenarnya, tapi lumayan membuat luka di hati saya. Gitu. Jadi tahun 2017 saya bangun perumahan di Adena 1. Di Adena 1 itu jadi saya sudah selesai membangun, beberapa yang sudah saya jual, ternyata tanah itu sengketa. Ternyata itu tanah itu sengketa keluarga antara pihak A dan pihak B. Dan alhamdulillah sampai sekarang tanah itu masih sengketa. Nah, itu kerugiannya saya sudah bangun sekitar 20 rumah, 20 unit, dan sudah laku 5, yang aku juga setelah saya itu harus kembalikan ke perbankan gitu loh Bu. Kembalikan ke perbankan bahwa itu saya ganti rugi di luar material juga immaterial. Itu pengalaman kita, pengalaman Pak saya Pak Salman. Selain itu juga kalau ada pengalaman-pengalaman ya paling dikomplain konsumen gitu loh. Konsumen kan maunya yang terbaik ya. Jadi sudah ngambil akad kredit selama kita kan masa tenggang 100 hari. Dia baru sudah hampir setahun, dia baru balik lagi ke perumahan itu mau ambil kunci, mau nempatin rumah, ternyata chatnya kan sudah banyak karena kan rumah itu kosong, jadi banyak orang yang datang, yang main di situ, anak-anak kecil main lumpur lah, main apalah, istilahnya hujan di
kenain ini dan ada rumput karena tumbuh gitu. Nah, mereka tidak mau tahu, dia minta bersihin dan sebagainya, itu udah mulai akan kerugian kita, ngecek ulang dan sebagainya. Nah, itu yang pengalaman, bukan rugi besar sih, tapi ya seperti itulah kondisi-kondisi di lapangan. Kalau untuk kerugian yang lain-lain kayaknya belum pernah ada. Saya alhamdulillah sampai sekarang, sampai bangunan roboh ataupun apa, saya tidak pernah mengalami. Yang paling berkesan ke saya tadi adalah kita udah capek-capek bangun, konsumen sudah banyak, ternyata tanahnya bermasalah. Pada waktu kita cek pertama di BPN itu tidak ada masalah, ternyata masalahnya di antara keluarga aja. Karena itu hak waris, sampai sekarang masih belum selesai, tapi yang saya dengar pada minggu kemarin, yang pihak pertama yang jual ke saya itu udah menang gitu, udah menang bahwa itu hak tanah mereka. Gitu. Jadi insya Allah kita bangun kembali. Tapi kan itu udah mengalami kerugian, udah setahun lebih. Saya tidak menjalani proyek itu, tidak mendapatkan hasil dari proyek itu. Gitu loh. Itu Mbak Diana. Baik, suatu pengalaman yang luar biasa ya Pak ya. Apakah selama ini Bapak ada diperbantukan oleh pihak hukum Pak, mungkin lawyer ya, pengacara untuk mendampingi ya seperti ya sengketa seperti ini gitu. Apakah Bapak perlu gitu dari usaha Bapak ini gitu untuk pendampingan? Ya seperti ya akhirnya kasus seperti sengketa tanah ini Pak gitu. Kalau untuk semua usaha, badan usaha walaupun kecil besar, kita harus berusaha untuk punya badan hukum. Alhamdulillah kami dari asosiasi pun dilindungi dari salah satu wakil ketua bidang hukum dan perkara, itu ada hukum developer dan sebagainya, itu kita ada satu wadah di organisasi. Kalaupun ada permasalahan hukum, ada permasalahan sengketa, itu diselesaikan lewat pengacara kita yang diambil dari organisasi. Secara pribadi pun saya punya lawyer yang membantu saya, selain untuk perizinan dan sebagainya, ada sengketa-sengketa. Kita juga kan sebelum membeli atau mengadakan transaksi, kita juga konsultasi sama dia. Kalau gini benar apa enggak? Kalau gini atau benar atau enggak? Kita memang harus menjalani itu. Karena rumah subsidi ini dekat setipis rambut itu berhadapan dengan hukum. Kita jual dengan harga 150-500, itu lebih sedikit aja kita udah berhadapan dengan hukum, karena itu sudah melanggar peraturan pemerintah. Karena pemerintah memberikan 5% untuk subsidi itu dengan harga 150-500. Apabila lebih dari itu, maka kita sudah bisa diganjel hukum oleh pemerintah. Karena itu sudah termasuk korupsi, karena 5% adalah uang pemerintah. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari saudari Dea Ananda. Nah, izin bertanya, untuk membangun proyek pertama nih, tanah yang selanjutnya apakah dibeli juga atau bagaimana ya Pak? Nah, bagaimana cara menentukan target pasar pada lokasi tersebut, dibangun tipe kecil atau besar? Setelah membangun proyek pertama gitu. Terima kasih Ya. Mbak Dea ya. Tadi Ya, Dea saya sudah Ananda. bicara dengan Pak David ya kalau untuk market pasar ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk proyek pertama yang harus kita laksanakan adalah salah satunya adalah melihat pangsa pasar, Mbak Dea. Dengan melihat pangsa pasar itu kita akan tahu ini cocok untuk rumah subsidi atau rumah komersil. Karena rata-rata konsumen itu maunya rumah subsidi sekarang. Mau dimanapun itu konsumen mintanya rumah subsidi. Karena menurut mereka bisa terjangkau oleh mereka. Pangsa pasar pun banyak di rumah subsidi. Tapi setelah 2020-2021 ini banyak aturan pemerintah yang bermain.
seperti ada aplikasi Kumbang, aplikasi Kasep, aplikasi Siaki, itu banyak yang membuat penjualan kita agak menurun gitu. Kalau menurut saya, Mbak Dea, kalau memang bisa kerjasama lahan tersebut, kerjasamakan aja untuk pembangunan pertama daripada kita pinjam uang ke bank atau ke siapapun. Lebih baik kita kerjasama dengan cara kita bayar DP, kita janjikan dengan pihak tanah berapa lama karena kondisi seperti ini. Terus kalau bisa juga ke Pak Dea jual market budget atau perumahan budget yang dimana harga di atas subsidi sedikit. Jadi kalau memang subsidi sedikit, misalkan marketnya tentara atau TNI, kita cari lokasi yang dekat daerah-daerah TNI. Kalau marketnya menurut ada lokasi rame, lancar, di situ jalan terus jalan banyak, terus coba dilihat dulu kenapa lahan itu nggak laku. Bisa jadi itu sengketa tanahnya dan sebagainya. Kalau memang sudah clear of clean, kalau daerah rame seperti itu, bangunannya tipe 42. Tipe 42 dengan harga yang sesuai. Itu saya kira lebih menarik. Dan di perbankan pun kalau kita udah bisa meyakinkan perbankan, itu bisa inden rumahnya bisa inden. Jadi kita bisa terima uang dulu dengan perbankan sebesar 50% dari akad, itu untuk modal membangun. Jadi kita tidak punya modal. Saya kira itu Mbak Dea, mungkin bisa menjadi patokan. Tapi kalau Mbak Dea banyak ada rezeki, ada memang ada simpanan, ya digunakan nggak apa-apa untuk membangun. Tapi jangan terlalu banyak membangun kalau untuk pertama. Yang penting tes pangsa pasar di lewat marketing. Kita semua kumpulin marketing, kita korbankan untuk marketing itu agak besar sedikit. Karena kalau dia udah tahu nama PT kita, market itu udah tahu nama PT kita, dan kita memang jujur sesuai dengan kemauan marketing, maunya bukan mau mereka, tapi bangunan sesuai dan sebagainya kita janjikan, kita akan bangun dimanapun, kita akan dicari. Yakin sama saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Rianto. Apakah ada? Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Tami. Sekarang banyak sekali pasangan baru yang ambil rumah subsidi untuk tinggal sementara dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan, rumah tersebut akan ditinggalkan dan akan terjadi banyak rumah subsidi yang kosong. Nah, apakah ada langkah Bapak, solusi Bapak untuk hal tersebut, Pak? Gimana Bu? Ini ada suatu cerita pasangan baru ambil rumah subsidi untuk sementara tinggal di situ. Tapi dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan rumah tersebut akan ditinggalkan dan akan terjadi banyak rumah subsidi yang kosong. Nah, mungkin ini tidak berlaku di ini ya Pak ya, karena di awal kan mungkin kita sudah ini ya, sudah akad membeli gitu ya Pak dengan developer. Ini mungkin pertanyaannya, atau ini saya persilahkan untuk Tami untuk open mic-nya. Silakan bertanya langsung nih kepada Pak Prianto. Tami? Izin bertanya Pak, ya maksud saya ini tuh Pak, kan nanti ketika 10 atau 15 tahun lagi kan nanti kan banyak tuh Pak rumah subsidi ini yang bakal kosong gitu Pak. Saya melihat itu bakal jadi peluang gitu Pak. Ada nggak sih Pak kayak saran dari Bapak untuk memanfaatkan peluang ini gitu Pak? Kayak rumah-rumah subsidi yang kosong ini bisa kita manfaatkan gitu Pak. Itu aja sih Pak. Saya agak bingung juga nih kalau sudah 15 sampai 10 tahun apa 15 tahun itu kosong, karena mereka kredit bank tuh biasa 15 tahun. Kalau 15 tahun kosong itu sayang banget memang. Rumah orangnya kemana gitu ya. Ini nggak pernah kejadian gitu loh Mas menurut saya.
Tami, ya, Tami, Iya Pak. pertama ya, pertanyaannya mungkin bisa di. Maksud gini, Ya. mungkin gini Mas Tami. Maksudnya orang yang sudah beli baru berjalan berapa tahun, ternyata dia tidak melanjutkan gitu ya? Oh iya Pak, itu Pak. Oh, itu ya. Apakah 15 tahun lagi baru kita bisa mengolah itu Pak? Gitu, Pak? Enggak Mas Tami, gini. Biasanya kita sebelum kerjasama dengan perbankan, karena kalau perumahan subsidi itu harus kerjasama dengan perbankan. Mereka biasa minta kita buyback garansi sampai dengan 2 tahun, 2 tahun bahkan lebih gitu ya. Buyback garansi itu apabila konsumen tidak sanggup kembali melanjutkan kreditnya, maka pihak developer boleh aktif mengambil kembali rumah tersebut dengan perjanjian-perjanjian yang disesuaikan. Contohnya gini, saya pernah punya pengalaman. Jadi ada beberapa perumahan teman, saya sebutkanlah namanya Saubunila. Saubunila di Natar, karena pada waktu itu perumahan saya di sebelahnya itu habis, Asifa. Perumahan saya habis, ternyata di Saubunila itu ada beberapa rumah yang tidak dilanjutkan oleh konsumennya. Itu ada sekitar kalau nggak salah 7 atau 8 unit lah. Itu tidak dilanjutkan konsumennya dengan alasan-alasan tertentu. Ada yang pindah kerja, ada yang memang kejauhan, ada yang dan sebagainya. Itu coba saya nego ke perbankan karena saya kan bukan pemiliknya. Saya coba perbankan, saya nego, saya beli ulang. Saya beli ulang dengan harga 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya kan harganya masih 110 juta. Setelah dibayar konsumen dan sebagainya, tinggal sisa pokok utang 80 sekian, 80 jutaan. Nah, pada waktu kita beli, kita kan bisa nego ke perbankan, di appraisal ulang. Karena kan kita bukan pemiliknya. Pada waktu itu saya beli 70 juta. 70 juta satu unit dengan sertifikat atas nama konsumen yang siap dialihkan ke konsumen lain. Tapi kita tetap cari konsumennya. Saya coba tuh, jangan sampai ini ada sengketa kan kayak gitu. Walaupun kita dengan perbankan udah clear, tapi kita kan tidak mau ada sengketa dengan pihak pertama. Saya coba beberapa dapat dengan konsumennya, memang dia menyerah, saya balikan DP-nya pada waktu itu DP-nya 5 juta. Saya kembalikan DP mereka 5 juta, jadi saya beli mereka itu 75. Saya rehab, ada yang saya ganti genteng, ada yang rehab sedikit-sedikit, habislah kurang lebih sekitar 5-7 juta, rata-rata 5-7 juta gitu. Nah, saya dengan 5-7 juta itu kembali saya jual dengan harga sekarang 150-500. Karena kalau Mas Tami, kalau jual rumah second, kalau kita pinter bermain, lokasi subsidi itu sudah ramai, kita bisa jual rumah non subsidi, Mas Tami. Kita bisa naikkan sedikit speknya dengan sisa tanah yang ada, tipe 45 misalkan kita ubah jadi tipe 45 tambah bangunan sedikit, kita bisa dengan harga jual sekitar kalau mereka udah ramai kita bertahan tadi. Nah, saya yang sebutkan kepada Api tadi antara hobi dan cari keuntungan. Kalau kita di situ kita ini hobi aja, kita rehab rumah, kita hobi, kita bagusin, kita nunggu penjual. Biasanya banyak yang tanya seperti itu. Dan saya pernah jual sampai harga 250 juta. Saya rubah jadi tipe 45 di lokasi yang dulunya subsidi. Itu Mas Tami. Ini lebih menguntungkan menurut saya kalau Mas Tami punya dana main sedikit-sedikit daripada kita buka perizinan baru. Lebih baik kita main-main seperti itu Mas Tami. Itu linknya tapi perbankan ya, linknya. Gimana Mas Tami? Oh baik Pak, saya mengerti Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Tami. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini sudah jamnya di akhir. Terima kasih atas materi hari ini kepada Pak Arianto, narasumber kita pagi ini. Sebelum menutup acara ini ada beberapa kata yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita pagi ini. Jadi untuk memulai bisnis properti itu
yang utama itu dimulai dari keyakinan. Nah, hobi dan keuntungan itu setelahnya. Tapi yang paling utama adalah memang market. Nah, setelah itu lahan dan juga dengan perhitungan yang perhitungan yang matang. Nah, setelah itu ada juga trik-trik atau strategi bagaimana kita untuk memulai dan menjual atau dari target pasar kita gitu ya. Selain lokasi, selain dari komunitas orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut, itu bisa menjadi market utama kita untuk memulai bisnis. Nah, moto yang sudah Bapak pegang gitu ya, berawal dari mimpi. Oke, mungkin kita semua harus punya mimpi nih Pak ya untuk memulai bisnis. Oke, baik. Sebelum saya menutup, mungkin ada closing statement nih dari Pak Urianto. Kira-kira apa ini Pak? Mungkin pesan kepada kita semua yang di sini, terutama kepada generasi nih, adik-adik mahasiswa arsitektur yang mungkin ke depannya nanti akan mencoba memulai bisnis ini. Baik Pak, silakan. Terima kasih Bu Diana. Kalau saya ceritakan pengalaman saya dari awal, saya sudah bilang bahwa ini tidak makan waktu sebentar. Mungkin bisa 1 hari kita ketemu dari sahur sampai dengan buka. Tapi lebih baik seperti itu sebenarnya sih. Tapi inilah saya, statement saya cuma satu. Apapun yang akan Anda lakukan, baik bisnis maupun pekerjaan-pekerjaan lain, kalau bisa dimulai dari keyakinan. Walaupun nanti misalkan tadi yang beberapa adik-adik bertanya tidak hobi di developer atau membangun rumah, dia kepingin bekerja di tempat lain, tapi utamakan keyakinan. Yakin nggak kita bisa bekerja di sini, walaupun gajinya di atas rata-rata. Yakin nggak dia bisa nyaman sendiri. Karena pekerjaan itu adalah kenyamanan. Kalau kita udah nggak nyaman, pekerjaan sebagus apapun, itu tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Baik materi maupun hasil. Seperti kata moto saya, sukses berawal dari mimpi. Jadi bermimpilah untuk menjadi orang sukses, tapi jangan terlalu banyak tidur untuk bermimpi. Tidur di sini dalam artian hanya, saya akan melakukan itu, saya akan melakukan itu, tapi tidak pernah dicoba. Itu tidak akan ada hasil. Kalau punya keinginan, coba lakukan. Soal gagal, soal berhasil, itu setelah kita melakukan. Kalau kita enggak mencoba, gimana kita mau tahu itu berhasil atau tidak? Itu statementnya Mbak Diana. Baik. Boleh nanti kalau mau ngobrol-ngobrol, saya senang nih dengan banyaknya teman, karena soal hobinya nih ngobrol. Kalau mau ada yang mau ngobrol-ngobrol, Pak David atau teman-teman, Pak siapa tadi, Usman, Yasmin, atau siapa, silakan nomor kontak saya ada di Bu Diana, kita ngobrol ngambil ngopi, tapi setelah buka ya. Kalau buka ya siapa? Kalau siang kita nggak bisa ngopi bareng. Boleh? Ke tempat saya juga boleh, ada ruang diskusi yang nyaman. Memang saya siapkan tempat diskusi yang nyaman, tapi bilang biar kita siapin untuk konsumsinya, karena kalau tidak ada konsumsi, ngobrol itu nggak nyaman buat saya. Oh iya Pak, untuk magang bisa nggak Pak? Kerja boleh. praktek Pak, dari mahasiswa kita Pak ke situ. Monggo silakan, tapi jauh-jauh hari kalau bisa. Jadi kita siapkan tempat proyek yang baru aja. Jadi kalau proyek yang baru dari awal mereka pegang. Gitu. Jadi mereka pegang, saya akan lihat. Kita akan bukan perbandingan, kita akan pertandingan antara yang memang hanya punya pengalaman lapangan dengan punya pengalaman secara teori dan pengalaman. Nanti gimana sih jadinya gitu. Itu bagus sekali menurut saya, Pak David. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini acara akan saya kembalikan kepada MC Mahendra, silakan.
Baik, terima kasih kepada Bu Niana atas waktunya, terima kasih juga kepada Pak Urianto atas pemaparan materinya, dan diskusi singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup acara pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita ada sesi untuk foto bersama. Kepada para teman-teman yang sudah hadir dari tadi awal hingga sekarang, bisa langsung menghidupkan kameranya untuk kita sesi sebelum penutupan. Di sini ada 4 slide dan dari saya tidak tahu teman-teman ada di mana, jadi mungkin bisa langsung on cam saja dan nanti akan ada hitungan ketiga. Oke, kepada teman-teman yang belum on cam bisa langsung on cam terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi foto bersama. Oke, kita mulai aja. Di sini ada 4 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut di slide yang ketiga. Di sini 1, 2, 3. Dan di slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, untuk sesi fotonya sudah selesai. Selanjutnya di sini sesi terakhir yaitu sesi penutupan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan dan memberikan diskusi pada kesempatan pagi kali hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Eko Purwono selaku Ketua Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Terima kasih juga kepada Bu Diana selaku moderator pada kesempatan pagi kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Urianto selaku pemateri yang sudah berdiskusi. Tidak lupa juga tadi ada Pak David. Terima kasih Pak David yang sudah mengikuti diskusi tersebut. Dan sekali lagi terima kasih kepada para audiens yang sudah bersemangat pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dari apa yang didiskusikan pada kesempatan pagi hari ini bisa dapat diimplementasikan di hari selanjutnya. Mungkin sedikit kutipan yang tadi saya dapat kutip dari Pak Urianto, yaitu sukses berawal dari mimpi, bermimpilah menjadi orang sukses. Tapi jangan terlalu banyak tidur untuk bermimpi. Jika punya keinginan lakukan, urusan gagal belakangan. Kalau kita nggak mencoba, kita tidak tahu apa hasil nantinya. Sekian dari saya Mahendra, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mahendra. kasih. Terima kasih, Pak Eko, Pak Urianto. terima kasih. Panitia semuanya. Panitia ya, makasih ya. Pak Eko juga semuanya. Silakan di close ya, panitia ya, langsung ya.